Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube dan masih bersama dengan Ryan Filbert. Thank you Anda masih terus menyaksikan video dan juga edukasi-edukasi yang kami berikan di dalam channel ini. Semoga apa yang kita bagikan dan juga mungkin Anda mau bertanya, silahkan bisa menghubungi ke dalam nomor saya di 0895 0708 0789. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing satu hal yang sangat menarik, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya dengan tim membuat sebuah digital course di mana kami berusaha untuk merekap dari apa saja poin-poin yang harus kami sampaikan, yang harus kami bagikan kepada Anda semua kalau misalnya ingin trading di luar negeri. Kalau misalnya Anda jeli, sebenarnya banyak sekali konten pada channel ini yang membahas mengenai investasi di dalam negeri. Dan salah satu motivasi awal yang saya selalu kemukakan kepada Anda semua, bahwa investasilah di dalam negeri. Karena apa? Karena sebenarnya saya punya sedikit kabar buruknya, bahwa dari 10 saham yang ada di Indonesia yang memiliki kapitalisasi besar dan juga berpengaruh di negara kita, ternyata hanya satu perusahaan yang mayoritas diinvest oleh orang Indonesia secara lebih banyak dibandingkan orang asing. Jadi boleh dibilang dari 10, 9 negara dari saham yang ada di negara kita yang terbaik itu tanda kutip dijajah oleh orang asing kepemilikannya. Dan kenapa saya selalu semangat untuk mengajak orang yang ada di Indonesia untuk berinvestasi di negara sendiri, adalah agar kita bisa memiliki keuntungan, performance, dan produknya kita pakai dan kita nikmati keuntungannya. Artinya suatu nasionalisme yang ingin kita ajarkan, yang ingin kita bagikan agar Anda bisa ikut merasakan baik produk baik maupun keuntungannya. Nah, berbeda dengan kita berbicara dengan berinvestasi di luar negeri. Ketika kita berinvestasi di luar negeri, maka sebenarnya kita harus tahu bahwa ada beberapa fakta-fakta menarik. Di samping satu, mengenai yang namanya hedging, yaitu kalau Anda tidak tahu hedging, maka saya akan coba ceritakan sedikit bahwa hedging itu adalah mengimbangi risiko yang mungkin terjadi. Kita semua tahu bahwa keadaan COVID seperti ini membuat perekonomian di negara kita lesu. Maka ada yang menarik ketika Anda berinvestasi di emas, yaitu emas mengalami kenaikan mencapai rekor terbaru sepanjang sejarah, dan Anda saksinya saat ini. Kenapa bisa naik? Karena kondisi perekonomian tidak baik secara global menyebabkan safe haven dikejar. Itu adalah bagian dari hedging yang paling common atau yang paling basic yang orang lakukan, bahwa emas adalah alat kendaraan yang memastikan Anda tetap kaya, adalah investasi dong di emas gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari hedging. Nah, ketika ada hedging, mau hedging lakukan yang lain selain emas, sebenarnya Anda adalah berinvestasi di luar negeri. Kenapa? Karena investasi di luar negeri artinya tidak terpengaruh oleh dalam negeri. Yang pertama. Yang kedua, investasi di luar negeri adalah karena dihitung dengan dolar. Semakin tanda kutip Indonesia buruk, maka secara otomatis kita tidak sadari atau sadari yang namanya nilai tukar kita akan melemah. Iya atau iya? So, hedging kedua adalah investasilah di luar negeri. Nah, di samping ada banyak potensi yang menarik, saya akan membawakan beberapa fakta yang saya kira harus saya bagikan. Yang pertama, breaking news. AAPL atau yang handphonenya Anda anggap sebagai handphone keren, yang ada di kantong Anda dengan iOS-nya, perusahaannya kalau dihitung kapitalisasinya, valuasinya, nilai perusahaan dari AAPL itu per saat video ini dibuat adalah 4-5 kali dari kapitalisasi seluruh saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Saya ulang sekali lagi. Jadi ibaratnya begini nih. Seluruh Indonesia sahamnya kan ada kapasitas, kita tahu adalah BCA, BRI, Sampurna, semua diurut sampai 700 ke bawah. Di total itu kalau dikalikan 5, nilai aset kapitalisasi perusahaan itu baru setara dengan satu perusahaan di Amerika yang bernama Apple. Ya, yang handphonenya kita pakai itu. Ngeri nggak? Ngeri sekali. Baru satu perusahaan loh. Belum ngomong Facebook. Belum ngomong Elon Musk punya, yaitu Tesla. Belum ngomong anak perusahaannya yang lain, ya bukan anak ya, perusahaan yang lain, PayPal. Belum ngomong Google atau Alphabet Incorporation. Belum lagi perusahaannya Berkshire-nya Warren Buffett. Belum berbicara perusahaannya Bill Gates, Microsoft. Belum berbicara dengan perusahaan-perusahaan lain
kesehatan ataupun consumer goods di dunia? Belum, kita belum bicara itu. Baru satu. Bisa Anda bayangkan berapa besar peluangnya kalau kita bisa gantian, bukannya orang luar negeri yang masuk ke negara kita untuk investasi, kita yang gantian investasi di negara orang lain. Artinya satu, keuntungan bagi diri kita sudah go internasional. Yang kedua, aset kita mulai ada strategi gaya orang kaya yang disebut dengan hedging. Yang ketiga adalah Anda menjajah negara lain gitu ya. Dan merasakan menikmatnya untuk keuntungan dari perusahaan yang gayanya go internasional itu. Oke? Yang kedua, apakah Anda tahu brand-brand ini? Serius Anda nggak tahu? McDonald, yes, ada di Indonesia. Visa, oh saya yakin yang punya kartu kredit dan punya kartu debit ada gambar logo Visanya. Starbucks, yes, masuk di Indonesia melalui MAP Group. Boeing, perusahaan pesawat yang pasti kalau tidak dikasih Boeing, dikasih Airbus kita. Yes, semua perusahaan ini tidak listing di Indonesia. Kalaupun listing mungkin kayak Starbucks itu masuknya lewat grupnya dari bagian franchise-nya yang masuk. Tapi induknya ada di luar negeri, yaitu ada di US stock market. Artinya sangat menarik sekali kalau Anda bisa untuk invest di perusahaan-perusahaan ini. Anda sudah tahu, kalau perusahaan ini sayonara goodbye ya McDonald goodbye, maka wassalam untuk seluruh dunia perayaman di dunia gitu ya. Yes, ya mungkin KFC mungkin Anda tahu, yes betul. Tapi di Indonesia saham-saham ini tidak ada. Menjadi menarik untuk Anda investasikan. Even untuk Anda tradingkan juga tentunya. Yang kedua adalah membeli emas tidak terjangkau. Ini kok U-nya di bawah ya? Membeli emas tidak terjangkau. Kan udah ada nabung emas di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Anda dengan menabung emas saat ini Anda sadar bahwa tabungan yang Anda taruh dalam buku emas itu apa underlying-nya? Dan seperti apa jumlah cadangan emasnya? Sebagian perusahaan mengcover dengan emas yang benar sebagai cadangan, sebagian menggunakan kontrak. Sebenarnya gaya seperti ini sudah terjadi dari tahun 2004 dan ada di US yang disebut dengan gold shares atau kodenya adalah GLD. SPDR, ya Anda bisa baca sendiri kodenya GLD. Ini adalah Exchange Trading Fund atau ETF, di mana kalau penjelasannya, over investor an innovative, relatively cost efficient, costnya murah, and secure way, dan secure way to access the gold market. Jadi, boleh dibilang ini adalah emas yang dipaperin, dijadiin kertas, yang bisa dibeli di market, yang ada di capital market. Sehingga ketika kenaikan harga emasnya secara otomatis akan naik. Kenapa? Karena ada underlying-nya secara langsung. Ini adalah bentuk ETF. Salah satu ETF, ya memang kalau dalam keadaan sangat singkat seperti ini membayangkan ETF ya mungkin Anda sudah mengenal reksadana, maka reksadana ada reksadana indeks, maka lawan dari reksadana indeks adalah ETF, karena kalau reksadana indeks harus dibeli melalui manajer investasi, kalau ETF Anda perdagangan selama bursanya buka. Dan Indonesia ETF belum terlalu aware terhadap investasi pada ETF. Banyakan orang reksadana dan reksadana indeks pun baru mulai populer belakangan ini. Jadi membeli emas tidak terjangkau dan juga secara backup asetnya masih dipertanyakan, maka Anda bisa mengakses yang paling menjadi inspirasi ataupun starternya, yaitu ya ini SPDR Gold Shares atau dengan kode GLD di ETF di US. Dan ini terjangkau hanya $500 untuk minimum shares-nya yang bisa Anda miliki. Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Affordable. Kalau Anda membeli di Indonesia saham, tidak semua saham Anda bisa beli dengan satuan uang tertentu. Di US stock market, Anda dengan metode fractional shares, maka Anda bisa membeli dengan $50. Jadi bukan disesuaikan dengan besaran harga sahamnya, tapi disesuaikan dengan besaran nilai uang yang Anda miliki. Dan as low as $50. Sedangkan kalau ETF itu minimum dengan start $500, tapi memiliki backup aset yang jelas. Dan kalau saham ya tentunya dengan kapitalisasi pasar yang sekelas daripada Apple Corporation sendiri. Anda juga tahu bahwa Apple nilai kapitalisasi totalnya itu adalah 5 kali lipat daripada seluruh total saham di Bursa Efek Indonesia di jumlah 700-700-nya. Jadi ini menjadi suatu affordable yang memungkinkan kita semua akhirnya bisa ikut berinvestasi, yang memungkinkan kita semua ikut bertrading pada market yang begitu mapan. Jadi go internasional nih, ini kan kadang-kadang yang namanya sesuatu itu harus think out of the box.
dan think there is no box. Jangan kita hanya melihat bahwa seolah-olah kita berada yang paling hebat. Ya, kita ini nggak ada apa-apanya. Di atas langit selalu ada langit. Dan artinya untuk bisa menjadi lebih baik adalah Anda meningkatkan kapabilitas dari diri kita masing-masing. So, ini menjadi sesuatu hal yang keren sekali. Anda bisa go internasional, terjangkau, dan merek-mereknya sudah Anda kenal, dengan di backup aset yang lebih kuat. Artinya banyak sekali potensi di US market yang hari ini mungkin Anda belum tahu, tapi ini membuka mata Anda hari ini. Selanjutnya, nah, saya mau memperkenalkan bekerja sama dengan eToro. Kami membuat sebuah online course yang berisi 10 step by step untuk Anda bisa melakukan trading dan investing. Jadi course ini kita membahas pertama mengenai US market sendiri, yang kedua kita membahas mengenai trading, yang ketiga kita membahas investing, lalu kita membahas mengenai metode tradingnya, jadi bagaimana caranya untuk taking profit dan juga stop loss, dan juga bagaimana entry dan exitnya, bagaimana caranya melakukan direct placement order ataupun pending order, lalu juga berbicara bagaimana cara melakukan valuasi saham secara sederhana. Kenapa? Karena dengan platform yang sudah diberikan itu kita mayoritas tidak perlu melakukan suatu analisa yang repot-repot lagi. Misalnya Anda kembali menarik ke Excel, dari Excel itu Anda ketik-ketik sendiri. Yes, karena dalam kondisi market yang masih konvensional, ya tentu itu kita harus lakukan. Tapi ketika market sudah sedemikian besar banyak datanya, yang begitu banyak data yang dikompil, yang membuat kita ya hanya seperti membaca reading a newspaper aja. Kita benar-benar membaca dan kita bisa melakukan secara sangat mudah. Nah, yang harus saya informasikan adalah semula course ini dikemas dengan nilai 3 juta. Dan course ini berisi 10 step dan juga lifetime access yang bisa dibuat oleh tim saya. Tapi dari tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020, Anda bisa mendapatkan course ini secara gratis cuma-cuma. Tidak perlu bayar. Free. Hasil kerjasama dengan eToro dan juga tim saya. Jadi kalau Anda mau mendapatkan course ini secara gratis dan Anda mau sekarang juga, selama penawaran promo ini 17 Agustus sampai dengan 16 Oktober 2020, course ini tidak kami jual, tapi kami bagi-bagi gratis. Silakan Anda akses pada link googl.my.id DAF eToro, atau Anda klik di kolom deskripsi. Silakan Anda klik di kolom deskripsi, maka Anda bisa mengakses course ini secara gratis. Ingat, satu course ini terdiri dari 10 simple step, dan Anda bisa cross-check sendiri sebenarnya bagaimana kinerja portofolio atas strategi yang dibuat ini. Ingat, saya tidak lagi menjadi orang yang agresif, tapi saya lebih baik mendapatkan untung sedikit berkali-kali daripada saya mendapatkan untung cuma sekali habis itu rugi. Yang kedua adalah Anda bisa akses lifetime dan kapanpun dan dimanapun untuk course ini. Jadi Anda bisa continue, besok Anda ulang, Anda mau download, Anda bisa lakukan. Yang ketiga adalah Anda juga akan di-invite ke dalam grup sehingga bisa berdiskusi secara bersama-sama. Tapi tentunya ada waktu diskusi yang tertentu sehingga saya bisa ikut hadir dan bisa menemani Anda ketika Anda membutuhkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban. Nah, silakan kalau Anda mau, Anda bisa add WhatsApp. Ini adalah DAF eToro, ini diakses ke dalam WhatsApp, nomor WhatsApp, dan silakan Anda daftar selama periode 17 Agustus sampai dengan 16 Oktober 2020. Ini tidak dijual, tapi Anda bisa mendapatkan secara gratis. Kalau Anda membayar, besarnya adalah 3 juta rupiah. Terima kasih, semoga selalu bermanfaat atas sharing kali ini dan semoga selalu membuka wawasan baru. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.